Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal yang beranggotakan Dewi Hoiria Putri, Kiki Vidyasari, dan Makfiro Rizky. Dan untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi Hoiria Putri. Definisi dari analisis lingkungan eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategi dalam lingkungan operasi perusahaan yang potensial mempengaruhi perusahaan. Tujuan dari analisis eksternal adalah satu, agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga bereaksi cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Yang kedua, untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan. Yang ketiga, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya yaitu proses analisis lingkungan eksternal. Satu, pemindaian atau scanning merupakan usaha untuk mempelajari semua segmen dalam lingkungan umum. Pengawasan atau monitoring. Saat melakukan monitoring, para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. 3. Peramalan atau forecasting. Pemindaian dan pengawasan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam lingkungan umum pada suatu waktu. Pada peramalan atau forecasting, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. 4. Penilaian atau assessing. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan umum. A. Faktor ekonomi, B. Faktor sosial budaya, dan C. Faktor demografi, D. Faktor politik hukum, dan E. Faktor teknologi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Vidyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Vidyasari. Saya akan menjelaskan yang pada poin kedua, yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Yang selanjutnya adalah perkembangan media sosial. Media sosial adalah suatu sarana bagi penggunanya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi baik itu melalui teks, gambar, audio, maupun video. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari seluruhnya adalah analisis eksternal berarti memeriksa lingkungan di luar perusahaan, termasuk faktor-faktor seperti struktur kompetitif, posisi kompetitif, dinamika, dan sejarah. Pada skala makro, analisis eksternal mencakup analisis makroekonomi, global, politik sosial, demografis, dan teknologi. Media sosial adalah media daring atau online yang digunakan untuk proses interaksi, komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batas ruang dan waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Jenis-jenis media sosial yang sering digunakan untuk menunjang produktivitas bisnis adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan LinkedIn. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan semua media sosial untuk berbisnis ya. Terima kasih.